Kamu tidak bisa membuat semua orang seperti yang kamu inginkan, Neng. Orang kamu kekang, orang kamu atur, orang teh nggak bisa berkembang atuh, Neng. Orang nggak dikasih ruang untuk bernapas. Seperti ikan di dalam ember, kamu kasih air tapi sedikit, hidup tapi susah bernapas. Ketimbang gajah kamu baru tahu. Yang menyedihkan, sesuatu yang tidak bagus terjadi di tempat yang bagus. Kekerasan terjadi di tempat pendidikan dan dilakukan oleh anak-anak yang masih remaja. Kita baca berita dari SD sampai perguruan tinggi sering terjadi kekerasan dan bahkan sampai merenggut jiwa, merenggut nyawa. Anak-anak yang masih remaja dan belum umurnya 20 tahun mampu menyakiti orang lain, mampu menganiaya dan semena-mena. Kenapa bisa begitu? Padahal saya sangat yakin dan hakul yakin tak ada orang tua yang mendidik anaknya menjadi jahat pada orang lain. Tapi kenapa remaja-remaja itu bisa berperilaku seperti itu? Rezeki yang kita cari, uang yang kita cari, untuk kita gunakan menghidupi keluarga. Uang yang kita dapatkan dari jalan yang tidak baik tidak akan pernah berubah menjadi baik bagaimanapun kita menggunakannya. Makanan yang dibeli dari uang yang tidak baik menjadi makanan yang tidak baik. Dan makanan yang tidak baik itu dimakan oleh anak kita, masuk ke tubuh anak kita, menjadi darah daging anak kita. Dan dengan sendirinya akan berpengaruh buruk pada diri anak kita. Saya tidak tahu tentang genetika. Tapi saya percaya dan yakin kalau makanan yang tidak baik itu yang masuk ke dalam tubuh anak kita akan mampu merubah sifat dasar anak-anak kita. Dan itu yang mungkin membuat kita tidak mengenali anak kita. Karena sifat-sifat dasarnya sudah berubah. Karena kita memberinya makanan dari rezeki yang kita dapatkan dari jalan yang tidak baik. Soy, Iya Pak Ustadz. kasih tahu surahnya pada Junaid tentang pentingnya makanan yang dibeli dari uang yang baik. Itu ada di surah Al-Baqarah ayat 168 Pak Ustadz. Junaid, bacakan ayat dan artinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Hei sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Bagus, Junaid. Kos, beri anak kamu makanan dari uang yang baik supaya kamu selalu bisa mengenalinya. Iya Pak Ustaz. Ajan Junaid. Iya Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar,
Kum, nanti kira-kira pas 17-an, kira-kira ngadain acara apa ya? Bosen, Ceng. Tiap tahun gitu-gitu aja perlombaannya. Perlombaan balap karung lah, makan kerupuk, ngambil uang dari semangka. Bosen. Kum, Doi, nih, contoh orang yang nggak pernah gaul. Dang, yang namanya panjat pinang itu, semua desa dari barat sampai timur pasti ngadain panjat pinang, Dang. Kamu jangan so tahu. Kamu nggak tahu isi otak saya. Saya mau mengadakan perlombaan panjat pinang istimewa. Barang siapa yang duluan sampai di puncak, akan saya kasih hadiah yang istimewa juga. Apa itu? Saya izinkan membersihkan semua kalung-kalung emas saya. Oh, dasar pedut gelo. Tapi menarik juga, Ceng. Kalau ada panjat pinang, orang seciraos berlomba. Yang menang membersihkan kalungnya Dadang. Nih, Doi. Kalau lomba panjat pinang dan hadiahnya seperti yang Dadang bilang, kamu mau ikut nggak? Gak mau saya, Ceng. Emangnya saya gelo. Tuh, Dang. Idoy aja tahu itu gelo. Minimum saya punya ide, Ceng. Daripada kamu. Paling juga entin taruh di atas. Panasan gitu ya. Jadi ngebayangin saya. Tapi buat saya mah yang paling penting itu acara renungan malam. Seperti kita di Cibarangkok dulu. Kita di lapangan, malam, gelap. Semuanya memandang ke bintang. Ada api unggun. Tapi jangan besar-besar api unggunnya, kecil aja. Sambil Pak Kemet bercerita tentang perjuangan kakek nenek kita melawan penjajah. Pak Ustadz, Kum. Pak Ustadz Kemet. Kum, emang kita dulu dijajah beneran apa bohongan sih, Kum? Beneran dong. Kok kita nggak tahu? Kan zaman kakek nenek kita dulu. Pantesan saya nggak tahu. Doi, sekarang mah juga ada yang masih dijajah. Akum tuh dijajah sama Pak Ustadz Kemet. Aceng dijajah sama Mas Suha. Kamu, Dang, dijajah sama Debbie. Yang pasti kita bertiga dijajah Idoy. Kok saya, Kang Dadang? Tapi kira-kira yang bisa jajah Ido itu siapanya? Hah? Kita belum pernah coba sama Kusoy. Iya kan? Hidup ini seperti jari tangan. Jempol kalah sama kelingking. Kelingking kalah sama telunjuk. Nah, telunjuk kalah lagi sama jempol. Iya kan? Berarti pasti ada orang di Ciraos ini yang bisa mengalahkan Idoy. Teori jari tangan kamu itu menarik, Ceng. Ketika kamu lagi ngomong gitu, kamu tuh terlihat cerdas. Kelihatannya aja, Kum. Padahal mah, tok kosong bunyi nyaring. Daripada kamu pedut, boro-boro terlihat cerdas. Ini tanda-tanda untuk cerdas juga nggak ada. Masa, Aceng, Kang Dadang, yang cerdas itu Akum. Capek deh. Akum deui. Dan kalau misalnya dia stresnya begini nih. Akum. Apa-apa ya, Kum? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Nganterin Denny ke rumah Kang Aceng. Anterin Denny apa janjian? Iya, sekalian janjian. Sama siapa? Neng maunya sama siapa? Iya kan kenapa sih? Tanyain malah jawabnya kayak gitu. Malah sinis sama Neng. Maunya Neng Akang jawab apa? Akang kenapa sih? Ditanya baik-baik jawabannya malah kayak gitu. Akang teh capek, Neng. Akang lelah. Akang capek dicemburuin setiap hari. Salah sendiri Akang teh genit. Kasih tahu Akang sekali aja. Kapan Akang genit? Capek Akang ikut mau Neng. Neng maunya semua orang teh memahami Neng. Tapi Neng gak pernah memahami orang.
Sekarang Akang nanya sama Neng. Mau Neng teh apa? Akang teh capek atuh Neng. Itu lihat si Denny tertekan. Melihat kita bertengkar setiap hari Neng. Anak-anak seusia Denny seharusnya setiap hari itu tersenyum. Ini si Denny malah temurung. Neng mah gak pernah mikirin anak, malah mikirin diri sendiri. Kenapa sih marah-marah? Neng, gak ada yang namanya hidup sempurna. Kita gak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi keinginan kamu teh terlalu banyak atuh Neng. Kamu tidak bisa membuat semua orang seperti yang kamu inginkan, Neng. Orang kamu kekang, orang kamu atur, orang teh nggak bisa berkembang atuh, Neng. Orang nggak dikasih ruang untuk bernapas. Seperti ikan di dalam ember. Kamu kasih air, tapi sedikit. Hidup tapi susah bernapas. Akang menikahi kamu, kan Akang teh sayang sama kamu, Neng. Tapi kalau lama-lama dicurigain terus setiap hari, Akang teh capek atuh Neng. Kamu mengutit Akang setiap hari, memata-matai Akang setiap hari. Gimana kalau orang lihat? Kamu akan membuat orang gak menghargai Akang. Tugas seorang istri teh menjaga harga diri suaminya, menjaga nama baik suaminya, Neng. Neng mau warungnya kita tutup? Masa Akang teh gak boleh melayani orang, Neng? Setiap orang yang datang harus dilayanin, siapapun yang ngelayanin ya. Udah tutup aja warungnya. Sekarang mah Akang teh gak peduli, Neng. Besok kita gak makan, Denny gak sekolah. Itu bukan kesalahan Akang, tapi ini kemauan Neng. Kang, Neng minta maaf. Akang teh capek, Neng. Neng minta maaf, Kang. Kalau kamu sayang sama orang, kasih orang itu ruang untuk bernapas, Neng. Neng minta maaf. Neng janji Neng gak akan kayak gitu lagi. Neng, Akang mah gak peduli apa yang sudah terjadi sama kakak-kakak kamu, sama ibu kamu. Tapi yang pasti kita teh bukan mereka, Neng. Neng sayang sama Akang. Neng gak mau kehilangan Akang. Neng, justru apa yang Neng lakukan ini akan membuat kita kehilangan semuanya. Akang teh sayang sama Neng. Bener, Akang teh sayang sama Neng. Akang gak mau kehilangan Neng. Bener, Akang teh takut kehilangan Neng. Neng sayang sama Akang. Neng gak mau kehilangan Akang. Neng mau selamanya sama Akang. Kalau Neng sayang sama Akang, kasih Akang ruang. Assalamualaikum. Kos, jadi ke pasar nggak, Kos? Waalaikumsalam. Sebentar, Kang Akum.